dari kelas 9K dari SMP Negeri 2 Rejang ingin memperlihatkan sebuah video tentang cara menentukan ide pokok, ide pendukung, dan sudut pandang. Dan kami juga akan menceritakan cerita tentang Badulang di Hari Raya. Yuk simak videonya. Duh, KPN susah banget ya. Main yuk. Cici, kamu lagi ngerjain apa, Aisy? Ini loh, KPN aku susah banget, aku gak ngerti. Kita kerjain di sana aja yuk. Ayo kita kerjain bareng-bareng. Mana sih caranya menentukan ide pokok? Oh, sekarang kita tahu. Cara menentukan ide pokok: 1. Membaca paragraf dengan cermat. 2. Menentukan kalimat utama atau topik utama. 3. Menentukan kalimat yang menyimpulkan isi paragraf. Paham? Terus kalau cara menentukan sudut pandang gimana? Oh, ini kalau yang ini di mana nih yang tahu? Cara menentukan sudut pandang: 1. Mencari kata atau kalimat yang jelas, perhatikan hubungan antar kalimat. 3. Melihat intonasi orang. Sekarang aku mau ceritain tentang cerita Badulang di Hari Raya. Kalian dengerin ya. Oke. Badulang di Hari Raya. Namaku Origo. Aku tinggal bersama ayah, ibu, kakek, nenek, dan 3 kakakku. Kakakku bernama Priam, Luka, dan Amara. Kami tinggal di Belitung. Setelah selesai sholat Id, kami melaksanakan tradisi Badulang. Badulang adalah tradisi rutin untuk merayakan Hari Raya. Makan Badulang ada tata caranya. Kami berkelompok menjadi 4 orang saling berhadapan. Kebetulan dalam kelompok itu aku yang paling muda. Anggota yang muda diwajibkan untuk mengambil piring dan memberikannya kepada yang lebih tua. Juga menuangkan nasi ke dalam piring tersebut. Bagi yang usianya lebih tua diperbolehkan untuk mengambil lauk pauknya terlebih dahulu, kemudian disusul oleh yang lebih tua. Makanan khas Bangka disajikan menggunakan gula yang ditutup dengan tudung saji berwarna merah dan bermotif. Sajian utamanya berupa sup ikan dengan bumbu kuning. Selain itu, ada tumis rebung, tumis keladi, lalapan, ikan jebung bakar, lempak ulat pelawan, dan sambal belacan. Sebelum makan bersama dimulai, aku dan keluarga besarku mencuci tangan terlebih dahulu. Makan bersama ini tidak diperbolehkan memakai sendok atau batu, namun harus menggunakan tangan. Peraturan lainnya adalah makanan harus habis agar tidak mubazir. Jika tidak habis, kemungkinan akan terkucil. Sebab orang tua zaman dahulu sangat ketat. Dengan adanya tradisi ini, keluargaku makin akrab dan harmonis. Gimana, kamu udah ngerti belum? Udah, aku belum paham arti tradisi mubazir dan terkucil. Contoh kalimat dan artinya apa? Ini biasanya Catherine yang tahu. Oh, arti kata tradisi ya? Arti kata tradisi adalah adat yang atau kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan hingga sekarang. Contoh kalimatnya adalah tradisi itu kami lakukan setiap tahun karena sudah turun-temurun. Kalau arti kata mubazir menjadi sia-sia atau tidak berguna, bersifat memboloskan. Makanan itu harus habis agar tidak mubazir. Arti kata terkucil yaitu diasingkan atau terbuang. Dia terkucil karena dia tidak disukai di mana-mana. Terus kalau yang dimaksud tradisi Badulang itu apa? Itu, sini aku jelasin. Apa yang dimaksud dengan Badulang? Badulang adalah tradisi yang telah rutin dilakukan untuk merayakan Hari Raya. Bagaimana tata cara saat makan Badulang? Tata cara saat makan Badulang itu ada loh. Makan Badulang ada tata caranya. Kami berkelompok menjadi 4 orang saling berhadapan. Terus, bagaimana tradisi Badulang mempengaruhi hubungan antara anggota keluarga? Anggota paling muda diwajibkan untuk mengambil piring dan memberikan kepada yang lebih tua. Hal itu menunjukkan bahwa kesopanan ada di keluarga mereka. Kalau apa saja makanan khas Bangka yang disajikan dalam tradisi Badulang itu, yang pertama ada sup ikan dengan bumbu kuning. Selain itu ada tumis rebung, tumis keladi, lalapan, ikan cebung bakar, rempah buah pelawan, dan sambal belacan. Letak ide pokok di awal paragraf dan di akhir paragraf
apa ya? Dan ide pokok dan ide pendukungnya apa? Biasanya kalau yang soal nomor 6 yang kamu bilang tadi, Bima tahu. Yuk kita tanya Bima. Yuk, ayo. Kami mau nanya nih, Letak ide pendukung sama ide pokok paragraf dari cerita Badulang di Hari Raya itu di mana? Soalnya kami nggak ngerti. Sini aku bantuin. letak ide pokok di awal paragraf sampai akhir paragraf itu di mana? Dan ide pokok dan ide pendukung itu apa? Oh, kalau itu mah Zahra tahu. Yuk kita tanya Zahra. Paragraf 1. Letak ide pokok di awal paragraf. Ide pokok Bandulang Hari Raya. Ide pendukung namaku Origo atau tinggal bersama keluargaku. Paragraf kedua. Zahra, aku tahu paragraf kedua apa. Biar aku aja. Oke. Jadi paragraf kedua itu letak ide pokoknya di awal paragraf. Ide pokok melaksanakan tradisi Badulang. Ide pendukung Badulang tradisi rutin untuk merayakan hari raya. Makan Badulang ada tata caranya loh. Paragraf Aku ketiga. tahu nomor 3. Ya udah kamu aja. Ya udah deh. Nomor 3, di awal paragraf berkelompok yang paling muda dan lebih tua. Anggota yang muda diwajibkan untuk mengambil piring dan memberikannya pada yang lebih tua. Paragraf keempatnya itu, ya lihat, aku aja nomor 4.